Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami, Celoteh Bisnis. Guys, hari ini gue bawa ke tempat seorang pebisnis. Pebisnis apa yang pasti katanya lagi hits ya di daerah Pondok Petir ya. Kita masuk dalam yuk, kita temuin. Oke, come on guys. Nah, ini selalu lihat ya. Ini nih, kita akan ke sini guys ya. Zarin Food ya. Kita akan tanya sama ownernya ya langsung. Yuk, come on. Kita masuk ke dalam. Oke guys, nah ini kita masuk ke dalam ya di ruang produksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nah guys, nah ini adalah owner dari Zarin Kebab. Zarin Food, Zarin Food. Nah, sorry. Jadi ini Zarin Food, jadi teman-teman bisa lihat ini adalah ownernya Mbak Sasa ya. Oke guys, nanti kita akan lihat lagi keseruan kita ya pada hari ini. Kita akan interview, berikan ilmu daging buat lo semua ya. Oke, sekarang ikut aja terus ya videonya ya, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis. Jumpa lagi di channel YouTube kami, Celoteh Bisnis. Guys, buat teman-teman yang memang sedang mencari inspirasi, gimana sih caranya menjadi pebisnis? Tepat sekali, lo harus tonton ini ya, channel YouTube yang paling terhits, terupdate se-Indonesia, yaitu Celoteh Bisnis. Oke guys, hari ini seperti biasa gua ngajak teman-teman untuk bertemu seorang pebisnis. Nah, lu lihat di sini di depannya udah ada banyak makanan ya, ini frozen food, lalu pasti lapar yakin ya. Nah, sekarang kita tanya aja langsung sama ownernya ya. Siapa dia? Kita langsung sambut saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sasa, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Mbak Sasa ya? Ya. Oke, thank you Mbak Sasa ya. Kita boleh dari tim datang ke sini, diberikan waktu untuk sharing-sharing motivasi ya Mbak ya. Oke, Mbak Sasa guys, jadi ini Mbak Sasa. Nah, kita korek-korek ya Mbak Sasa ini siapa gitu ya. Oke. Mbak Sasa, saya mau tahu dong sebelum kita bicara tentang bisnisnya gitu ya. Mbak Sasa itu sebetulnya backgroundnya sebelum bisnis itu apa ya kalau boleh tahu ya? Sebenarnya backgroundnya saya dari medis. Dari medis? Iya. Guys, dari medis loh guys, nggak nyambung ya sama frozen food ya? Kenapa nih Mbak? Medis itu apa kalau boleh tahu? Saya bidan. Wow, bidan guys, keren. Loh kok mau jadi bidan kok? Udah enak kerjanya, kenapa ya? Boleh tahu nggak bisa cerita? Ya, waktu itu kan saya masih kerja ya di rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Terus anak juga masih kecil-kecil. Oh, anak masih kecil, oke. Terus butuh pengasuh ya, yang pasti. Jadi setiap mau berangkat kerja ya anak-anak nangis. Terus kita juga ketergantungan sama pengasuh karena kan kita jauh dari orang tua ya. Jadi kayaknya kita emang butuh pengasuh, susah kadang-kadang pengasuh kalau pulang kampung kita gitu jadi ya. repot orang tua ya Mbak. Nah, disitulah suami saya menganjurkan saya untuk berhenti. Jadi suami yang meminta untuk berhenti gitu kerja ya. Oke. Terus kemudian? Terus suami ngajurin saya untuk jualan aja gitu. Oh, nyuruh jualan bisnis gitu ya, jualan aja masa gitu. sih? Ini kan bidan lah, masa jualan? Iya, kok bisa gitu kan? Iya, ya daripada anak-anak nggak keurus, yang penting kamu bisa fokus ngurus anak-anak sekaligus ngejalanin bisnis gitu. Terus ya udahlah, akhirnya suami ngebeliin saya gerobak. Oh, sebentar nih Mbak, saya mau tanya, kan disuruh resign, itu langsung resign gitu besoknya atau gimana? Enggak, jadi suami beliin saya gerobak. Terus saya lihat dulu nih, oke deh, nyoba gitu. Akhirnya kita cari pegawai untuk jaga stand gerobak itu. Ya. Terus sambil saya lihat nih, terus setelah berjalan kurang lebih 1 tahun, terus masih repot juga karena saya masih berangkat kerja, anak nangis, pengasuh pulang kampung, aduh. Jadi repot. Banyak pikiran banget gitu ya Mbak. Terus kalau saya ngeluh, kata suami, udah nggak usah mengeluh. Kalau kamu masih kerja, ya udah. Kalau kamu mau fokus di usaha, berhenti. Oh, itu tahun berapa itu berarti Mbak ya? 2000 berapa? Pertama kali buka gerobak itu gerobak kebab ya 2014. 2014 dimulai dengan gerobak kebab. Oh, berarti ini bisnisnya kebab ya berarti ya? Awalnya ya. Oke. Guys, ini berarti awalnya adalah kebab. Nanti kita cerita lagi kok banyak sekali variannya, nanti kita jelaskan. Oke, terus kemudian Mbak Sasa? Terus setelah itu kan ya udahlah, saya nurut ya kata suami, disuruh fokus di usaha ya udah. Tapi waktu itu saya nyoba dulu tuh kan, udah saya lihat tuh selama 1 tahun, tapi ternyata kerepotan. Terus saya juga lihat kok omsetnya sambil saya kerja kok begitu-gitu aja ya gitu. Terus tergantung juga sama
yang jaga ya. nggak masuk, berarti gerobak saya tutup. Nggak ada omset Nggak ada omset. Okay. Terus atau enggak, misalkan saya shift pagi, pulangnya saya harus jaga gerobak, kayaknya repot banget gitu. Kalau misalkan pegawai lagi libur ya. Betul. Iya benar nih, saya harus fokus gitu. Nah, dan itu saya berpikir tuh gimana sih caranya bisa ngejual kebab banyak dalam satu hari tanpa harus punya banyak outlet ya. Guys, tunggu dulu nih bahasa saya. Nah, ini menarik ya. Jadi lu pasti penasaran kan, makanya gue stop dulu. Nah, gue mau tanya sama Mbak Sasa gini, Mbak. Kenapa memilih kebab itu masalahnya? Kan di luar sana banyak loh kuliner gitu. Itu ya pertanyaan saya. Itu suami saya yang nyuruh. Oh, jadi berdasarkan nasihat suami juga ya? Jadi suami ngasih tahu ini loh, gitu ya? Karena waktu itu kebab itu belum banyak. Oh, tahun 2014 itu belum banyak belum banyak banget, belum banyak merek. Mungkin udah ada yang merek-merek ternama dan franchise, dan saya nggak franchise. Jadi saya waktu itu sebelum mulai buka gerobak tuh riset sama suami, datengin tukang gerobak. Ada riset nih berarti? Saya belajar langsung sama di gerobak itu. Yang jual kebab itu? Iya, mana sih bikinnya gitu. Udah gitu mulai cari bahan, searching suami bahannya di mana sih. Gitu. Udah gitu ternyata di tempat bahan baku itu dia menyediakan gerobak juga. Akhirnya kita pesan gerobaknya, bahan bakunya di situ. Kita cari lokasi di Indomaret, terus kita cari pegawai waktu itu buat menjaga kan saya masih kerja kan. Mulainya karena suami itu. Tuh guys, ya buat teman-teman, buat para anak-anak milenial ataupun yang kolonial yang sudah menikah, ya dengarkan kata suami. Buktinya ini berhasil loh, karena mendengarkan tadi nasihat dari suami. Mbak Sasa gini, jadi ketika 2014 nih udah, berarti memang suka kebab juga berarti dong awalnya, pasti dong suami ya? Pasti kan, karena biasanya disuka, biasanya kan kita jalan lebih enak ya. Nah terus kemudian sudah jalan 2014, terus kemudian kapan memutuskan untuk resign? 1 tahun. Berarti 2015? Setelah ternyata emang anak benar-benar nggak kepegang sama pengasuh, susah deh pengasuh ya. Terus usaha mau begini-gini aja, makanya saya mulai mikir gimana sih bisa jualan. Belajar tadi ya, kayak jualan bisa banyak-banyak gitu ya. Bisa jual dalam sehari bisa banyak tuh gimana ya gitu. Terus saya lihat-lihat. Tanpa punya outlet tadi ya? Tanpa punya outlet. Nah ini konsepnya keren, gitu tanpa punya outlet. Tanpa punya outlet banyak kan. Kalau kita punya 1 outlet, gimana kita bisa jual banyak gitu kan. Akhirnya saya mikir tuh, saya lihat-lihat, ternyata kebab tuh bisa di frozen gitu. Akhirnya saya mulai bikin sampel. Saya bikin sampel 7, saya simpan di kulkas, terus saya simpan di freezer, sama saya taruh di luar. Yang di kulkas itu saya bikin sampel kecil-kecil satu kebab ya. Saya cobain 1 hari rasanya gimana. 2 hari rasanya. Jadi kan kita nggak langsung, kita orang bikin kebab frozen, kita langsung bikin, aku nggak mau kayak gitu. Aku jadi harus survei dulu berarti Mbak, benar-benar ya. Berapa lama sih tahan produk kita? Terus yang di luar juga, berapa lama sih tahan kebabnya? Tahan di luar, terus rasanya berubah nggak rasanya? Terus yang di freezer, kita cobain 1 hari di freezer, 2 hari, ternyata masih enak. Terus ditahan di chiller itu berapa lama? Di luar berapa lama, jadi saya tahu produk saya. Itu butuh proses berapa lama waktu itu? Seperti itu tuh? Kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan? 1 bulan ngeriset sendiri. Nah guys, lihat ya. Jadi Mbak Sasa ini ketika lo lihat, ini seorang pebisnis yang benar-benar dia mau tahu semua nih ya. Jadi dari awal sampai akhir seperti apa. Jadi dia nggak mau langsung ngambil gitu ya. Dia nggak tahu barang produknya seperti apa, tapi dicobain. Ini udah apa sih tadi sampai dicili-cilernya segala macam. Nah pertanyaan saya gini, Mbak Sasa. Berarti Mbak Sasa waktu itu modalnya waktu gerobak berapa di awal itu waktu itu? Di modalnya? Gerobak kalau nggak salah ya suami saya yang beli. Sama bahan lah itu berapa? Sama bahan itu sekitar 4 jutaan ya. Di awal 2014 mengeluarkan modal 4 juta ya. Oke guys, 4 juta. Nah kemudian setelah itu kesininya setelah tadi nyoba-nyoba terus kemudian ada di frozen, mulai frozen itu. Nah udah yakin, udah pede dengan produk kita. Kita tahu produk kita tahan di luar berapa lama, di chiller, di frozen berapa lama. Itu kita udah tahu. Ketemu sama temen yang dia sudah berjualan duluan. Terus punya produk apa gitu, gue ada nih, ada kebab frozen gitu. Sini deh gue tawarin ke agen-agen karena memang dia sudah bermain duluan. Sudah bermain di frozen. Dikenalin ke agen-agen, begitu launching, dikenalin sama dia,
permintaan langsung bertubi-tubi, banyak banget. Jadi artinya ternyata pas baru memulai tadi yang frozen food ternyata Iya. banyak permintaan. Langsung banyak permintaan. Karena tadi dikenalkan ke beberapa agen-agen tadi dibantu. Iya. Nah Mbak sekarang namanya apa gitu namanya? Ini namanya tadi kita belum ngomong namanya apa nih? Iya. Namanya Frozen itu foodnya apa waktu ya? di gerobak itu Hah? namanya Raja Kebab. Waktu di gerobak namanya Raja Kebab. Oke. Tapi setelah saya ganti frozen, saya ganti nama. Oh apa namanya? Namanya Zarin. Zarin. Ya. Nama anak nih pasti. Nama belakang anak. Kenapa sih kasih nama anak? Karena menurut teman saya yang berbisnis duluan, kalau mau usaha kasih nama anak biar rezekinya anak ngikutin. Oh, saya setuju guys. Makanya tanya kenapa lo bingung ya nama anak kok kenapa dikasih gitu? Karena biasanya yang gue survei nama anak semuanya. Tapi Iya. kenapa nama bapaknya nggak ada ya bu ya? Enggak tahu. Jadi ya udahlah. Apa salahnya sih dicoba atau Iya, juga iya. Ada ganti namanya. Jadi apa? Zarin. Zarin Food. Iya. Zarin Food bener ya? Nah itu kemudian kalau boleh tahu Zarin Food ini sejak itu kan variannya pertamanya kan masih kebab. Kebab. Nah terus kemudian kalau di sini kan nih banyak nih Mbak Sasa nih. Nah kenapa sih harus nambah lagi varian gitu? Alasannya apa gitu ya? Waktu itu sudah berapa tahun, setelah sekian tahun saya menjalani kebab, frozen kebab. Terus saya lihat juga nih pasar apa sih yang lagi tren saat itu. Oh ternyata mozzarella goreng nih belum banyak nih yang main nih. Mozzarella gitu. goreng. Oke guys, ini loh guys, mozzarella goreng guys. Ya. Oke. Terus akhirnya saya tertarik buat nyoba. Saya nyoba gitu. Terus agak lumayan lama nih saya ngolah ini nih sampai dapat yang benar-benar dapat yang benar-benar enak, pas gitu yang rasanya Mbak, pas ya? gitu. Terus yang nyobain pertama kali itu anak saya. Oke. Jadi orang tester pertama adalah keluarga berarti. Enak atau enggak gitu Ya, maksudnya? kalau anak saya bilang B aja berarti belum pas. Tapi saya nggak bilang itu produk saya. Oke. Karena anak saya itu orangnya kan pemilih makanan. Kalau dia meskipun lapar, kalau nggak enak dia nggak makan. Jadi begitu saya kasih, enak ini. Apa ya? Itu nggak bilang punya Apa produknya gitu, apa enggak. Mbak Sasa ya? Oh berarti udah pas nih. Oke guys, nah jadi keluarga itu adalah salah satu tempat percobaan ternyata ya. Jadi buat teman-teman kalau nyari gak usah nyari tester teman ya jauh, tester teman keluarga aja ya. Oke, nah Mbak Sasa gini, tadi kan Mbak Sasa bilang berarti variannya ada berapa di Zarin Food ini ya? Ada kebab. Nah ini Ada kebab, ini belum terlalu lama sih. ini Hotang nama mozzarella, Hotang mozzarella. Korean food, ya. Guys, Ada hotang kondok. ini Korea? Enggak. Oke, Korea. Jadi ini hotang mozzarella, kan namanya hotang ya? Kayak Hotang. bobo Thailand gitu, hotang. Iya, katanya Korean food. Oh, Iya, ini kondok. Oh, ini Kondok. Oh. Ada lagi yang lainnya cuma lagi habis. Oh, ini ada kondok. hotmix, Kondok itu ya. apa, Mbak? Ini isinya sosis, mozzarella. Oh, I see. Guys, sih makanannya enak-enak guys. Gue kayaknya ngeliatin enak semua nih. Aduh, kayaknya bisa nggak makan. Karena enak semua guys. Nah, kalau hotang ini apa dari apa nih, Mbak? Itu dari kentang. Oh, Dalamnya dari sama kentang. mozzarella sama itu juga mozzarella Oke. sosis. Nah, sekarang saya mau tanya gini. Wah, ini saya ingat. Kalau boleh tahu, varian dari Zarin Food ini apa yang paling top? Yang paling top Gimana? itu kebab original. Kebab original daging sapi ini ya. yang best seller kita juga udah Bepom. Wah, udah Bepom, udah halal ya. juga. Oke. Nah, Mbak, saya mau tanya gini. Tadi Mbak bilang ini kebab ya yang paling saat ini lagi best seller lah ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu kisaran harganya itu dari berapa sampai berapa gitu ya biar kita bisa tahu ya. Terus nanti kira-kira Mbak kan ini ada IG-nya juga kan ya? Ada. Zarin Food ya kalau salah ya. Nanti kita tulis caption di bawah ya teman-teman ya, biar benar. Ya. Kira berapa Mbak kisaran itu harganya? Dari Kalau berapa? kebab original ini 28.000. Ini harga Ecer. ya. Oke. Yang premium ini 35.000. Premium 30.000, oke. Ada kebab mozzarella juga. Bisa mozzarella juga. Itu 28.000. 28.000. Nah, kalau ini mau apa nih? Mozzarella yang Goreng. Mozzarella goreng. Ini berapa kali ini? Ini harganya 18.000. 18.000. Kalau itu kotak? 15.000. Oh, asik. Harga Guys. ecer. Ini mah oke lah ya daripada lu beli ke depan makanan yang itu Ya. yang apa tuh food itulah ya. Itu terlalu mahal ya. Enakan ini lah. Ya makanan sehat buatan rumah sendiri. Nah, Ya. Mbak Sasa gini. Jadi harga tadi udah oke, harga. Nah, sekarang
Mbak selama berbisnis di sini kan Mbak bilang tadi saya mau dengar kan kemarin sempat pandemi. Ya, semua pasti merasakan ada penurunan segala macam omset pengusaha. Kalau Mbak sendiri waktu itu apa yang terjadi dengan bisnis pandemi waktu itu? Alhamdulillah malah berkali-kali lipat. Pada saat pandemi? Sampai kewalahan orderan. Wow. Banyak banget. Jadi 2020 jadi orang satu sisi mungkin orang bisa itu nggak ada musibah, itu berkah. Guys, lihat ya. Jadi orang bisnis itu ada beda. Itu jadi berapa kali lipat dari biasanya sebelum tahun pandemi? 3-4 kali lipat kali ya. 3-4 kali lipat. Guys, 3-4 kali lipat loh guys. Wow, nah nanti lo pasti penasaran ya. Emang uangnya berapa? Nanti kita bahas. Oke, Mbak, tapi cukup amazing ya, saya artinya amazing ya, 3-4 kali pada saat pandemi. Jadi teman-teman ketika pandemi, ketika ada suatu terjadi musibah apapun itulah ya, keadaan ekonomi, teman-teman tahu sebagai seorang pebisnis ternyata Mbak Sasa membuktikan bahwa ada loh peluang ya, ada peluang yang membuat teman-teman tetap bisa hidup, tetap survive, malah lebih hebat lagi. Karena omset naik 3-4 kali lipat loh guys, ini keren banget. Nah, Mbak Sasa, kalau memang itu naik, saya mau tanya gini, Mbak Sasa selama ini penjualan ini melalui bantuan reseller kah atau memang sendiri atau gimana? Bantuan agen dan reseller. Agen dan reseller. Emang bedanya apa agen sama reseller, Mbak? Kalau agen kan harganya lebih murah dibandingkan reseller. Oh, nah syaratnya kalau untuk jadi agent itu apa, Mbak? Order 100 aja. Minimum 100? Ya. Variannya apa aja? Apa aja. Pokoknya itu 100 untuk ya? yang agen baru ya. Agen Tapi baru, kalau dia sudah rutin order, udah memang pelanggan tetap, Oke. berapapun kita kasih harga agen. Oke. Di awal aja. Jadi ada 2 kategori ya, Mbak ya. Ada agent baru sama agent yang sudah lama gitu ya. Oke. Jadi agent baru harus 100 gitu ya. Tapi sisanya nanti selanjutnya teman-teman bisa berapa aja bisa dengan agent. Jadi dihargain harga agent gitu ya, Mbak ya. Oke, terus kemudian kalau yang satu lagi kalau untuk reseller berarti 50 aja. 50 aja. Guys, tuh bayangin kalau lu beli ini cuma 50 berapa lu tambahin? Berarti jual 50.000 kan modalnya ya. Nggak besar. Jadi artinya tapi teman-teman bisa dapatkan harga. Nah, ini biasanya dijualnya berapa, Mbak? Kalau misalnya reseller itu ya? Reseller itu harganya 13.000. Oke, dijual di harga tadi 18 ya, Mbak ya? Tadi ini? Kalau itu 15. Oh, 2.000 oke lah. Hitungin aja kalau ada berapa. Oke. Kalau ada 50 berarti 100.000. Kalau 100 berarti ada 1 juta. Oke. Ini salah satu peluang yang luar biasa ya, Mbak. Kalau dalam sehari kita bisa ngabisin gitu, kelihatan banget ya, Mbak. Sehari lo bisa punya cuan 5.000 itu keren loh. Ya. Jadi sehari dengan hasil itu lumayan keren. Oke, Mbak, sekarang gini. Mbak Sasa, sekarang mau saya tanya gini. Tadi Mbak bilang Mbak juga selain dari reseller sama agent, bagaimana dengan media sosial? Mbak bermain juga nggak sih untuk pemasaran? Apa yang Mbak pakai saat ini? Pakai Instagram. Oke. Terus sebenarnya kalau yang masarin di marketplace itu agen dan reseller. Oh, jadi bukan Mbak, tapi mereka. Saya baru punya 1 bulan, saya baru bikin, itu pun belum ada penjualan kalau saya. Baru buat IG maksudnya? Bukan, yang di marketplace. Oh, di marketplace. Ya, kalau IG sudah lama. Oke. Dan IG-nya Zarin Food ya, Mbak? Zarin Kebab. Zarin Kebab. Jadi guys, nanti kita tulis di caption Zarin Kebab, lu kepoin kayak apa. Ya, syukur-syukur lu bisa jadi resellernya, jadi agennya, kenapa enggak? Ini kan salah satu ketika ibu rumah tangga nggak bisa bekerja di luar, bisa dalam rumah juga bisa ya. Seperti Mbak Sasa, nanti lo gue kasih tahu ya. Mbak Sasa udah bisa beli apa aja, pasti lo kayak. Nah, Mbak Sasa, sekarang gini, kalau dalam bisnis kan ada up and down orang bilang ya, Mbak. Ada kerugian segala macam lah, pokoknya penuh. Katanya orang bilang sampai meneteskan air mata. Sinetron banget ya guys. Nah, kalau Mbak sendiri gimana jalaninnya? Ada nggak sih pernah kedukaan atau apalah gitu yang kira-kira membuat Mbak tuh? Alhamdulillah nggak ada ya. Guys, nggak ada guys. Lancar-lancar aja, alhamdulillah. Dari 2014 ya? Iya. Guys tuh lihat tuh, Mbak Sasa, makanya tadi saya bingung pas saya tanya, katanya nggak ada kedukaan. Enak kan kalau bisnis kayak gitu kan? Nggak ada kedukaan, tapi bisnis jalan terus gitu ya. Bener Mbak Sasa nggak ada tuh ya? Ya intinya kita sama agen reseller kita saling percaya, itu aja. Itu aja sih. Itu yang paling penting gitu ya, Mbak ya. Tapi menurut Mbak berarti bisnis Mbak yang paling besar ini hasilnya dari reseller atau dari marketplace atau dari mana? Dari reseller. Berarti jumlahnya berapa orang Mbak? Reseller Mbak kalau boleh tahu saat ini? Kira-kira aja lah, nggak usah mungkin pas. 10 mah lebih, 20-an ada lebih lah. 20 reseller, agennya Mbak? Sama atau berapa? Kalau agent? Digabung. Guys, cuma di bawah 20 guys. Waduh, ntar lu gua kasih tahu ya.
Mbak Sasa bisa punya satu aset nambah lagi loh. Nah, kita ceritain ya. Oke, Mbak Sasa, jadi kurang lebih ada 20-an. Oke, 20 reseller. Nah, sekarang kalau boleh tahu pegawai ada berapa Mbak saat ini? Pegawai saat ini ada 7. Pegawai ada 7. Dari tadi cuma satu yang digerobak dulu ya Mbak ya. Guys, jadi artinya Mbak Sasa sekarang memberikan apa ya? Ya tanda kutip penghidupan lah ya. Allah kasih tapi melalui tangan Mbak Sasa ya untuk menghidupi mereka ya, luar biasa. Kebanyakan orang di sini memang daerah sini atau gimana Mbak? Ada yang teman, terus bukan tetangga sini sih, kebanyakan malah orang luar. Orang luar. Okay. Karena kan saya juga pendatang di sini. Oh iya ya Mbak. Oke. Nah Mbak Sasa, jadi Mbak sudah punya 7 orang. Mbak merasa bahagia nggak sih? Artinya bisa berikan manfaat gitu? Ya bahagia Mas ya. Ternyata saya masih bisa memberikan manfaat buat orang setelah saya resign jadi bidan. Oke. Jadi waktu bidan ngurusin orang juga membantu, tapi yang ini lebih kena lagi karena bisa punya 7 orang loh. Waktu di bidan kan nggak punya 7 orang karyawan ya Mbak ya? Enggak, saya karyawan. Oh iya, justru karyawan juga Mbak ya. Sekarang Mbak Sasa ternyata beralih ke tadi dia switchnya kemana? Ke kuadran pebisnis. Nah ini didapatkan. Nah Mbak, saya mau tanya lagi. Ya. Mbak tadi bilang sempat 2020 pada saat pandemi juga naik gitu kan omsetnya. Sekarang saya mau tanya Mbak gitu ya. Ini juga teman-teman, saya tanya begini bukan bermaksud untuk sombongan enggak ya guys ya. Ini justru kita ingin memotivasi karena channel kami memotivasi teman-teman supaya teman bisa berbisnis gitu ya dengan modal berapapun yang nanti teman punya. Mbak, Mbak dari 2014 ya sampai dengan 2017 ya. Tadi kan kita sempat ngobrol nih di belakang gitu. Ternyata Mbak sudah menambah satu aset lagi properti baru gitu ya. Yang boleh nggak Mbak sharing, terus harganya berapa, terus kemudian didapat dari berapa lama gitu Mbak? Silakan Mbak. Waktu itu kan setelah setahun saya usaha kebab gerobakan kan akhirnya saya resign. Oke. Resign setelah 2 tahun, awalnya saya bikin di rumah. Kebab itu. Semuanya buat di rumah ya? Di rumah saya. Itu full ya dari ruang tamu sampai dapur. Udah nambah pegawai ya. Oh, nambah pegawai. Karena kan banyak permintaan ya. Bener. Terus full banyak. Dari ruang tamu sampai ke dapur, dari pagi sampai sore full orang terus gitu. Terus waktu itu saya pengen punya tempat usaha sendiri. Waktu itu tuh terpikirnya antara di bawah buat tempat produksi, di atas buat tempat tinggal. Tapi kayaknya pikir-pikir kayaknya nggak nyaman deh kalau bergabung dengan tempat produksi. Akhirnya ya kebetulan ada teman yang menawarkan rumahnya untuk dijual. Akhirnya saya lihat lokasinya. Terus lumayan juga tanahnya luas gitu. Akhirnya saya izin sama suami untuk nggak ngerenov rumah tapi untuk beli aset aja. Wah, dan itu bisa didapatkan dalam waktu berapa tahun Mbak berbisnis? 2 tahun. Guys, 2 tahun bisa punya aset properti, boleh tahu nggak Mbak nilainya senilai berapa sih Mbak? Biar teman-teman tahu gitu Mbak. Nilainya itu 500 juta. Guys, 500 juta loh. Ya, jadi 500 juta bisa didapatkan oleh seorang Mbak Sasa yang dulu bidan gitu ya, dulu karyawan. Dengan berbisnis kurang lebih 2 tahun, dia bisa, ini makanan ini loh, mungkin teman-teman bisa nganggap remeh kali, masa kebab bisa beli rumah guys. Jadi salah satu alternatif buat teman-teman di luar sana yang belum punya rumah, kemudian yang berbisnis punya impian, ya udah jualan kebab. Iya. Oke. Nah Mbak Sasa tadi saya amazed juga ya, beli rumah lah ya, beli properti luar biasa buat bisnis juga. Berarti ini dijadikan sebagai tempat untuk produksi ya Mbak ya? Khusus untuk produksi ya. Tempat tinggal tetap ada lagi itu biasa ya. Nah Mbak Sasa begini, saya mau tanya. Tadi kita udah fokusin kepada pebisnisnya ada berapa orang, karyawannya. Nah sekarang kalau boleh tahu, Mbak punya moto hidup apa sih Mbak? Kalau kita udah fokus, kita harus kita udah memilih sesuatu, kita harus fokus dan semangat. Itu ya Mbak ya. Jadi motonya kalau udah memilih sesuatu harus fokus dan semangat. Jangan buat iseng-iseng, nanti hasilnya juga iseng-iseng. Guys, dengar itu ya. Dari seorang pebisnis yang sudah merasa mendapatkan hasil dari sini, jangan lo harus fokus kalau bisnis ya. Kemudian dengan semangat. Nah Mbak, kalau Mbak sekarang saya tanya gini, Mbak sudah merasa sukses Mbak? Kalau orang melihat Mbak, wah
Zarin Food nih, Zarin Kebab udah hebat loh sekarang. Mbak merasa sukses nggak sih saat ini? Apa-apa. Nah, kalau Mbak bilang merasa belum apa-apa, menurut Mbak suksesnya seorang Mbak Sasa itu apa? Kategori suksesnya menurut Mbak Sasa? Kalau saya udah bisa memberi manfaat untuk banyak orang, saya bisa nambah pekerja. Terus pekerja yang bekerja dengan saya itu sukses juga, sejahtera mereka semua. Baru saya, saya sukses. Mereka sejahtera, jadi bukan saya doang. Itu mereka juga. Jadi suksesnya seorang Mbak Sasa adalah bagaimana bisa mensejahterakan juga karyawannya, bukan Mbak Sasanya sendiri gitu ya. Kalau ownernya sejahtera udah biasa ya Mbak ya. Iya, udah biasa. Tapi kalau karyawan sejahtera, ya itu yang luar biasa. Oke, keren. Salut. Oke, Mbak Sasa. Sekarang gini, kalau tadi saya udah tanya soal masalah moto juga, kalau misalkan boleh tahu saat ini Mbak Sasa bagaimana support keluarga ya? Memang saya sudah dengar ada support keluarga, tapi kan di awal saat ini gimana support keluarga Mbak? Terus masalah waktu Mbak juga saat ini dengan anak-anak itu gimana? Iya. Kalau saat ini kan anak-anak sudah besar ya. Udah besar ya. Udah nggak kecil kan dulu berapa tahun yang lalu ya dulu itu. Masih sekolah gitu ya? Masih kecil ya, masih butuh pengasuh. Sekarang udah besar, mereka berangkat sekolah pagi, saya produksi di sini. Terus saya jemput, jadi benar-benar sama saya selalu. Jadi waktunya udah lebih nih ya. Financial freedomnya udah ada, time freedomnya udah ada gitu ya. Jadi saya benar-benar fokus sama keluarga. Suami pulang kerja, saya sambut, saya bisa nyiapin makan buat suami. Kalau dulu kan pakai shift. Nggak bisa. Suami pulang, saya shift sore, saya masih di tempat kerja. Gitu. Dan itu kebahagiaan ya Pak? Iya, bahagia banget. Saya bisa anak-anak sama saya ngasuh semua. Suami juga bisa sama saya. Terus kalau shift malam, suami tidur sendiri. Oh iya. Iya. Jadi artinya support keluarga saat ini Mbak rasakan bagaimana terhadap bisnis Mbak ini supportnya? Suami bangga dong sama saya ya. Yang awalnya mereka cuma nyuruh saya jualan doang. Gerobak, ternyata saya bisa kembangin sampai sekarang gitu. Anak-anak juga senang karena bisa sama orang tuanya terus. Dan anak-anak mungkin ini makanan semua berarti sering dimakan juga dong sama orang tua? Pasti. Ini favoritnya anak-anak semua. Jadi saya kalau cemilan ya saya ngambilin dari sini karena kan saya tahu bahannya, proses pembuatannya gitu. Terus kalau mau berangkat sekolah juga kadang saya stokin, saya bakalin ini gitu. Jadi benar-benar sambil berbisnis juga makanannya juga pasti higienis ya Mbak ya. BP POM juga sudah ada, semua lengkap ya. Jadi teman-teman gak usah ragu lagi ya. Terus langsung aja order kalau mau pesen atau menjadi pebisnis, ordernya jadi agent atau reseller. Mbak, saya mau tanya nih pertanyaan yang memang penting, bisnis saya tanyakan. 5 tahun ke depan, Mbak punya visi nggak sih bisnis dari Zarin Kebab ini mau seperti apa 5 tahun ke depan? Mbak ada gambar seperti apa nih kira-kira? Pengen lebih besar lagi ya. Pengen masuk ke pasar modern. Terus pengen luas jangkauannya, penjualannya. Dan menambah banyak karyawan juga ya Mbak ya? Menambah banyak pegawai. Guys, kita doain ya, semoga Zarin Kebab ini bisa semakin besar, punya pabrik yang besar ya Mbak ya. Banyak bantu banyak orang ya, luar biasa. Karena memang kenapa? Karena Mbak Sasa ini salah satu orang-orang yang memang tadi ya, pemerintah pasti mendukung ya UMKM. Karena kenapa? Berusaha sendiri, bergerak dan memberdayakan orang lain gitu ya. Oke, Mbak Sasa, satu lagi yang terakhir yang mau saya tanyakan ya. Kasih tips dong sih buat para pebisnis yang memang mungkin saat ini mungkin masih bekerja, dia bingung nih mau kemana nih, karir mentok mungkin atau segala macam, tapi dia mau berusaha mungkin takut rugi, takut modal nggak ada. Nah, boleh nggak sih Mbak kasih tips lah berdasarkan pengalaman Mbak untuk jadi pebisnis? Ya, karena saya ininya ke makanan ya. Jadi kalau memang mau bisnis makanan, ya apapun bisnisnya kita fokus. Bisnis kita ya. Ya kayak awalnya kan saya nyambi, ternyata nggak maksimal. Ternyata setelah saya fokus bener-bener bisa lebih berkembang. Terus jangan asal ikut-ikutan, tapi bener-bener kita rasain, kalau memang enak pasti diterima di masyarakat. Terus kita bikin aja produk, jangan takut bikin produk, nanti masyarakat yang menilai. Kalau memang produknya enak pasti nanti akan rutin order lagi. Tapi kalau kita bikin makanan udah nggak enak di awal, udah selesai di situ. Berarti emang harus pakai apa ya? Membuat itu memang dengan hati juga, jangan asal-asalan gitu ya Mbak ya. Jangan ikut-ikutan, tapi benar-benar diperhatikan. Terus ya hygiene-nya juga ya pasti kita harus perhatikan. Harusnya, jadi nggak asal-asalan ya Mbak ya, benar-benar ya Mbak ya. Jadi kalau hygiene-nya bagus, makanan ini akan awet. Gitu. Kalau udah kena bakteri dia akan cepat rusak. Iya. Kalau modal gimana Mbak? Kalau orang bilang, aduh modal kan besar, kalau saya nggak ada modal untuk bisnis, Mbak sendiri gimana tanggapannya kalau ada seperti itu? Enggak sih ya kan, nggak harus
modal dulu sih ya. Kalau misalkan dia bisa mau jadi reseller, dia datang baik-baik. Kalau saya ya, dia mau minta tempo, insya Allah saya kasih. Gitu. Tuh guys, langsung. Kalau misalnya sikat guys. Jadi buat teman-teman ya, ini keren banget ya. Jadi Mbak Sasha ini sudah menunjukkan tadi sudah punya aset gitu ya. Mungkin juga tadi kita ngobrol-ngobrol juga Mbak Sasha juga 2 tahun lalu baru merenov rumah ya Mbak ya? Iya. Boleh tahu waktu itu berapa Mbak angkanya Mbak renov rumah Mbak? Renov rumah itu sama di angka 500 juga. Wah, guys, renov rumah dan kalau tadi Mbak Sasha juga tadi cerita sama saya juga mengganti mobil juga ya Mbak ya? Iya. Guys, nah jadi lihat ya, dari jangka waktu 2014 sampai dengan 2022 sekarang, Mbak Sasha itu sudah punya aset, kemudian sudah bisa renovasi rumah seharga yang sama dengan dia beli aset, ya terus kemudian dia juga sudah bisa mengganti mobilnya. Guys, bisa lo lihat ya, ternyata walaupun mungkin orang lihat bisnisnya, wah kebab nih 15 ribu gitu ya, tapi lu bisa lo bayangin ya, inilah mimpi dari seorang Mbak Sasha gitu ya, ketika dia ingin memiliki omsetnya besar tanpa punya outlet banyak gitu ya Mbak ya. Jadi dengan kekuatan reseller dan agent ya Mbak ya. Kita harus hubungan baik dengan mereka. Dan ini luar biasa Mbak ya, karena reseller sama agent kan orangnya banyak ya, ini banyak. Jadi Mbak cukup pandai untuk mengatur mereka semua gitu Mbak. Oke, dan itu mah ada aturan-aturan nih Mbak pasti Mbak buat ya? Enggak sih, cuma kalau saya mau ke pelanggan, saya harus baik sama dia. Ya, kita gimana bisa-bisa kita deh ngambil hati si pelanggan. Kan kompetitor banyak, gimana dia nggak berpaling ke merek lain gitu. Mereka bertahan sampai sekarang. Itu yang perlu kita jaga. Jadi servis, kemudian kedekatan dengan pelanggan juga harus dijaga terus ya Mbak ya? Jangan sampai udah beli, selesai mereka nggak mau beli lagi gitu Mbak. Guys, ingat ya, jadi servis itu nomor 1. Ketika lo berbisnis, produk apapun lo, jasa atau produk atau jasa, lo harus bisa bagus servisnya, karena itu yang diberikan oleh tadi, orang akan melihat, oh after sale servisnya bagus nih, setelah dijual, setelah membeli, ada lagi lo yang lain-lain segala macamnya. Ini dilakukan oleh Mbak Sasha dengan Zarin Kebab. Ya. Guys, Mbak Sasha, thank you banget ya Mbak Sasha ya, ini hampir udah setengah jam lebih kita bicara ya. Thank you Mbak Sasha, bisnisnya kami doakan semoga sukses terus gitu ya, makin berkembang, makin banyak bantu orang gitu ya. Dan nanti insya Allah kami mungkin boleh silaturahmi berkunjung-kunjung boleh ya Mbak ya. Oke guys, thank you banget ya, thank you lo sudah stay selama kurang lebih 30 menit ya di acara channel YouTube kami. Yang pasti adalah lo pasti akan dapatkan ilmu-ilmu daging yang banyak, dan tolong kalau udah nonton kayak gini lo bisa share ke teman-teman lo, karena ini bagus sekali deh hari ini. Terus kemudian yang kedua adalah ketika lo mau berbisnis langsung hubungi aja, action, jangan sampai lo nggak action cuma nonton lo rebahan lagi, jangan. Action, hubungi aja langsung ya, Zarin Kebab langsung DM gitu ya. Saya mau jadi reseller, saya mau jadi agent, wah langsung ya, bener ya Mbak ya. Nanti langsung dibalas ya Mbak ya. Oh, fast respon pokoknya. Oke guys, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Guys, ini sekarang gue mau ngerasain ya bagaimana rasa kebab original yang katanya best seller. Bener gak sih best seller? Nih, gue rasain ya, lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bro, enak banget guys. Bumbunya terasa banget ya. Terus kemudian beefnya juga kerasa. Enak loh, keren, enak banget. Ini rekomen ya. Ini kan bisa jadi rekomen juga buat keluarga gua. Ini enak banget. Dan di lidah juga, orang tua juga enak, lembut. Buat giginya mungkin nggak kuat, ini lembut. Enak loh. Ini gue makan lagi ya. Bumbunya rasanya keren banget. Lu wajib ngerasain beli ya. Nah ini ada satu lagi nih ya. Nah, ada satu lagi gue merasain, ini namanya takoyaki. Lu lihat ya. Ini adalah smoke beef juga ya isinya. Ini campuran tepung terigu ya. Ada ikan cakalang juga di sini ya. Sama saus mayonnaise. Gue rasain. Bismillahirrahmanirrahim. Gue langsung ikannya kecil ya. Jangan deh, setengah-setengah dulu. Guys, enak banget guys. Gue bisa kenyang makan gini nih seharian ini ya. Ikan cakalang juga kerasa banget ya. Ini favorit. Lu harus kepoin Zarin Kebab ya. Dan lu kan lihat rasanya enak banget. Rekomen ya. Lu beli langsung ya. Gue terusin makan terus ya.
Ya, thank you guys ya.